Kontestasi Pilkada Sumatera Barat untuk memperebutkan kursi Sumbar 1 sangat menarik untuk diikuti. 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Pilkada kali ini membawa sebuah kontestasi yang berbeda, sebab merupakan ajang pertarungan para kepala daerah, jenderal, polisi, anggota DPR, bahkan pengusaha muda saat ini. Halo pemirsa, saya Rizky Junado Sandi bersama 4 rekan saya Irfan Endri Palwi, Disa Kirana, Rekno Ameliano Sechan, dan juga Mutia Hesnianti akan menyajikan dan melaporkan langsung kepada Anda bagaimana perkembangan dan pendapat masyarakat mengenai kontestasi pilkada, khususnya Pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Meskipun di tengah pandemi, masyarakat tetap antusias untuk mengikuti dan memilih calon gubernur dan wakil gubernur khususnya Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, kami melaporkan kepada Anda secara langsung mengenai pendapat masyarakat langsung dari 3 daerah yang berbeda. Daerah Pekanbaru, Provinsi Riau, daerah Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, dan daerah Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa, mari kita saksikan pendapat masyarakat dari daerah Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat, dilaporkan langsung oleh saudara Irfan Endri Palwi. Kepada Irfan, disilakan. Di bulan Desember tahun 2020 mendatang, Indonesia akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi, yaitu pilkada serentak di 270 daerah yang ada di Indonesia. Dari 270 tersebut, ada 9 provinsi dan 224 kabupaten dan 37 kota yang akan berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun 2020. Dari 9 provinsi di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak, ada Provinsi Sumatera Barat yang juga akan melaksanakan pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tahun 2020. Saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, yang mana saya ingin mengetahui seperti apa partisipasi dan pengetahuan masyarakat Kota Sawalunto mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Tentunya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat kali ini merupakan pilkada yang sangat menarik untuk kita simak. Karena dari 4 pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang berbagai partisipasi kalangan yang merupakan dari latar belakang yang berbeda. Untuk mengetahui seberapa menarik pilkada 2020 ini di Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, sebentar lagi kita akan segera terhubung dengan saudara Yondra yang merupakan pemuda sekaligus mahasiswa yang berada di Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Halo, assalamualaikum Yondra. Waalaikumsalam. Apa kabar Yondra? Apakah dalam keadaan baik? Alhamdulillah sehat. Baik Yondra, di sini saya meminta waktunya sedikit, ingin berbincang-bincang mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Menurut Yondra, apa yang Yondra ketahui mengenai pilkada Provinsi Sumatera Barat tahun 2020? Menurut saya pilkada Sumbar 2020 ini adalah pilkada yang berbeda dari pilkada sebelum-sebelumnya karena kita pada saat sekarang ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Ya, baik. Jadi akan agak berbeda, dan juga pada pemilihan gubernur Sumatera Barat 2020 ini nampaknya banyak dari calon-calon kepala daerah dari kabupaten kota yang maju untuk jadi Sumbar 1. Oke, apakah Yondra secara pribadi sudah mengenal siapa saja yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020? Setahu Yodra ada 4 pasangan. Yang nomor 1 yaitu Mulyadi dan Ali Mohni, itu anggota DPR RI dengan Bupati Padang Pariaman 2000 Padang Pariaman. Kemudian nomor urut 2 ada Nasrul Abid Indra Satri, Wakil Gubernur Sumbar dan Bupati Agam. Lalu ada nomor urut 3 Fahrizal dan Jenius Umar, yaitu mantan Kapolda dan juga Wali Kota Pariaman. Dan terakhir ada Wali Kota Padang Mahyeldi dan Audi Jolinaldi. Oke, baik Yondra. Selanjutnya, bagaimana menurut Yondra tentang sosialisasi
pilkada di Provinsi Sumatera Barat, terutama di Kota Sawalunto pada masa pandemi saat sekarang ini? Kalau menurut Yodra di Sawalunto masih minim. Apalagi walaupun baik dari KPU ataupun mau dari pasangan calon. Iya. Kalau dari segi strategisnya memang Sawalunto memiliki suara yang sedikit dan kurang berpengaruh dan strategis bagi pasangan calon, jadi kurang sosialisasi ke Sawalunto. Dan dari KPU sendiri mungkin karena COVID-19 juga sosialisasinya masih kurang. Mungkin itu. Jadi menurut Yondra, Sawalunto sendiri bukan merupakan target utama bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh suara gitu. Nah, karena penduduknya yang sedikit, jadi kurang sosialisasi ke sini atau kampanye ke sini. Berhubung banyak kabupaten kota yang strategis seperti Padang, Pasaman, 50 kota, nah itu mungkin menjadi pusat perebutan suara di situ. Jadi sosialisasi marak di situ. Oke. Selanjutnya Yondra, terutama pada saat sekarang ini merupakan masa pandemi virus corona di berbagai daerah di Indonesia tentunya. Dan berbagai sosialisasi atau kampanye sudah banyak dilakukan oleh KPU dan lain sebagainya melalui media online atau melalui media massa seperti itu. Bagaimana pendapat Yondra mengenai para masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tentunya akses internet di sana akses internet di sana kurang memadai, dan informasi yang dia dapatkan mengenai pemilihan umum atau pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat ini tentunya dia kurang mendapatkan informasi yang penuh. Apa yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu agar bisa mensosialisasikan tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat ini ke masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tersebut? Kalau menurut Yodra, lebih baik pilkada 2020 ini ditunda dulu. Jadinya kan bisa lebih menjadi pilkada yang lebih demokratis jadinya. Karena banyak yang dipertaruhkan di pilkada di tengah pandemi ini, selain kekurangan tadi yang Irfan sampaikan, juga dalam pilkada pada tahun ini kita juga bisa mempertaruhkan nyawa kita untuk memilih antara hak konstitusional kita dan juga hak kita. Namun terlepas dari itu semua, jika pilkada tidak bisa ditunda, maka KPU harus berinisiatif tinggi ke daerah-daerah terpencil itu dengan cara langsung ke daerah terpencil tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih Yondra. Mungkin pilkada Provinsi Sumatera Barat ini tentunya merupakan pilkada yang sangat menarik, yang sangat menarik untuk kita simak. Karena di pilkada ini banyak kepala daerah yang ikut bertarung, bahkan juga anggota DPR RI, mantan Kapolda dan pengusaha muda juga ikut bertarung di dalam pilkada Provinsi Sumatera Barat 2020 ini. Terima kasih Yondra sebagai perwakilan pemuda dari Kota Sawalunto. Terima kasih atas wawancara singkatnya dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wawancara singkat saya bersama Yondra yang merupakan pemuda sekaligus mahasiswa dari Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, yang mengenai seberapa pengetahuan dan partisipasi masyarakat Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat mengenai pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Saya Irfan Hendri Palwi, kembali lagi ke Rizky di studio. Terima kasih Irfan atas laporan Anda langsung dari daerah Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa, lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai kontestasi Pilkada Sumatera Barat untuk memperebutkan kursi Sumbar 1 langsung dari Provinsi Riau, tepatnya daerah Pekanbaru? Kepada Retno Ameliano Sechan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama seorang perantau dari Sumatera Barat, yaitu Bang Nadi. Baik, begini Bang. Bagaimana pendapat Abang tentang demokrasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat? Demokrasi dicetuskan sebagai tonggak awal masyarakat Indonesia peralihan dari zaman Orde Baru ke reformasi.
Demokrasi diartikan sebagai kekuatan rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Artinya setiap warga negara Indonesia bebas memberikan pendapat maupun pandangannya terhadap tatanan negara kita Indonesia. Sejauh ini demokrasi mengalami proses yang sangat signifikan. Contohnya telah terjadi pemilu di berbagai daerah, telah terjadi pemekaran daerah, dan sejak tahun 2019 pemilu telah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Nah, pemilu itu adalah bagian dari program demokrasi untuk membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah maupun bangsa dan negara. Dalam perspektif demokrasi di Sumatera Barat sendiri itu adalah hal yang sangat unik sebenarnya menurut saya, karena setahu saya Sumatera Barat selain penduduknya agamis dan juga penduduknya itu adalah yang taat dalam keadatan gitu. Seperti pepatah mereka mengatakan adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah, yang artinya semua kegiatan mereka baik itu dalam kehidupan berbangsa negara maupun masyarakat itu berdasarkan Islam. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu yang menjadi fokus kita, bahwa demokrasi di Sumatera Barat itu bukan hanya sekedar berpendapat bebas atau terbuka, akan tetapi ada tahap-tahapan yang harus dilalui seseorang untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu contoh adalah ketika ada permasalahan di kampung, permasalahan pemuda, tidak ujuk-ujuk lapor ke kepolisian, tapi ada proses untuk duduk minyak mama atau duduk orang tua sebagai landasan di kampung untuk diajukan kepada kepolisian. Artinya ada proses yang perlu disaring apakah setiap pendapat itu bisa diajukan apa tidak. Selanjutnya Bang, bagaimana pandangan Abang mengenai Pilkada Sumbar di tahun 2020 ini? Ya, Pilkada sendiri adalah momentum bagi masyarakat khususnya Sumatera Barat untuk memberikan suara hak politiknya kepada pun pasangan calon yang mereka inginkan. Dan untuk kemajuan daerah tentu kita berharap masyarakat telah melakukan analisis atau riset tersendiri sebelum menentukan pilihannya kepada pasangan calon yang telah ada. Lalu bagaimana harapan Abang untuk calon pemimpin Pilkada Sumbar di tahun 2020? Ya, sebagai masyarakat Sumbar yang katakanlah pemuda, kami berharap ke depan bahwa pemimpin atau pemerintah Sumatera Barat yang ke depan lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan kualitas kepemudaan, kemudian melibatkan pemuda dalam berbagai program-program Sumatera Barat. Karena selama ini banyak program Sumatera Barat yang sebenarnya bagus, tapi tidak menyentuh kepada pemuda itu sendiri. Dan ada pemuda yang berpotensial untuk mensukseskan program pemerintah Sumatera Barat, tetapi tidak tercover oleh pemerintah itu sendiri. Itu harapan kami. Lalu bagaimana pemimpin yang bagaimana menurut Abang itu baik untuk jadi pemimpin di tahun 2020? Menurut saya pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang mengerti dan memahami masalah yang terjadi di lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kompetensi yang proporsionalis terhadap menyelesaikan permasalahan tersebut. Artinya mereka tahu permasalahannya, tahu bagaimana menyelesaikannya, dan tahu nanti impactnya kemana. Yang kedua adalah pemimpin yang integritas dan juga berdedikasi. Artinya apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak cenderung mendukung A atau B, tapi lebih kepada mengayomi seluruh masyarakat. Yang terakhir adalah masyarakat yang dekat dengan masyarakat, pemimpin dekat dengan masyarakat dan sosial. Itu penting karena untuk mendistribusikan program-program dari atas sampai ke bawah. Lalu pasangan siapa yang akan Abang dukung di Pilkada tahun ini? Untuk pasangan kita serahkan kepada masyarakat Sumatera Barat, karena saya sendiri hanya perantau yang tidak punya hak pilih, tapi secara pribadi ingin pemimpin Sumatera Barat yang lahir nanti di pilkada itu terpilih itu adalah mereka yang betul-betul
mengerti masalah itu dan akan menyelesaikan dengan baik dan kemajuan Sumbar sendiri. Iya, benar sekali ya. Oke, baik, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Retno Amelino Sechan melaporkan langsung dari daerah Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemirsa, setelah kita melihat bagaimana pendapat dari masyarakat Pekanbaru, khususnya masyarakat Minang yang merantau ke Pekanbaru, mari kita saksikan dan mendapatkan laporan langsung dari Saudari Disa Kirana Rahmi yang melaporkan langsung dari daerah Solok, Provinsi Sumatera Barat. Disa Kirana, silakan dengan laporan Anda. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Setia Wijayani. Baiklah Ibu, bagaimana persiapan dalam menghadapi Pilkada 2020? Apakah ada perbedaan dari persiapan Pilkada dari tahun-tahun sebelumnya? Baiklah, terima kasih. Perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Setia Wijayani. Saya staf Panwascam Payung Sekaki, yakninya di Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran. Baiklah, untuk persiapan Pilkada serentak tahun 2020 ini, itu persiapannya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu sama saja. Kita sebagai pengawas itu kan memiliki tiga bentuk dalam mengawasi. Yang pertama, melakukan mengawasi, penindakan dan pencegahan seperti itu. Nah, jadi untuk persiapannya seperti yang kita ketahui itu kan sudah berjalan dengan lancar, insya Allah ya, sepertinya. Terima kasih Ibu. Lalu pertanyaan saya yang kedua ini menyangkut tentang COVID-19 yang sedang merebak pada saat ini. Nah, apakah berjalan dengan kondusif persiapan Pilkada pada tahun ini? Apakah ada pertentangan dari pihak tertentu? Seperti yang kita ketahui, Pilkada pada tahun ini berjalan di tengah-tengahnya pandemi, pasti banyak pro dan kontra di masyarakat. Baiklah, mengenai Pilkada di masa pandemi seperti ini, itu memang banyak pro dan kontra ya, apalagi banyak kata-kata yang keluar, sekolah diberhentikan, tetapi kenapa Pilkada kok bisa masih berjalan seperti itu? Nah, jadi itu kan keputusan dari atas, kita di bawah yang bisa menjalankan. Dan itu kemarin memang sempat tertunda 3 bulan untuk tidak melakukan tahapannya, sehingga Pilkada yang dijadwalkan di bulan November itu diundur menjadi tanggal 9 Desember. Dan di dalam melakukan tahapan-tahapan Pilkada saat ini, kita semua juga menerapkan protokol-protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, hand sanitizer, dan face shield seperti itu. Terima kasih Ibu atas laporannya. Kantor Panwascam Kecamatan Payung Sekaki. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat pemerintah dan juga masyarakat untuk memilih dan menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin dan menduduki kursi Sumbar 1 tahun 2020. Dan tentunya akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk 1 periode ke depan. Saya Rizky Junado Sandi dan juga rekan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri. Semoga kontestasi Pilkada Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga dapat berjalan dan amanah bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan memimpin Provinsi Sumatera Barat ke depannya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda mengenai perkembangan Pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Saya Rizky Junado Sandi. Terima kasih. Sampai jumpa.